Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elektrizen, setiap pekerjaan ada targetnya. Setiap proyek pasti ada progres yang ingin dicapai. Nah, di balik itu semua maka ada keselamatan yang tidak boleh diabaikan. Elektrizen, pada kesempatan hari ini kita akan mengupas mengenai Kontraktor Safety Management System, CSMS. Nah, bersama kita sudah hadir Bapak Reddy Susanto, VP K3 PT PLN Persero. Siap. Kemudian sudah ada Bang Rudi sebagai manajer K3. K3 dan keamanan. Ya, K3 dan keamanan PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh. Dan ada Kak Ayu dari kontraktornya PLN ya. Iya, betul. Nah, Elektrizen, hari ini kita pengen ngupas sebenarnya CSMS itu apa dan kenapa itu dibutuhkan. Apalagi pada saat kita melakukan proyek-proyek kelistrikan, ini merupakan bagian yang tidak kalah penting dari faktor-faktor yang lainnya. Pak Reddy, boleh kita mulai bincang-bincang nih, Pak. Silakan. Kira-kira CSMS itu sendiri apa nih, Pak? Supaya Elektrizen sebelumnya paham dulu ya. Apa sih sebenarnya yang ingin dituju, apa yang ingin dicapai dari CSMS ini? Oke. Baik, makasih Elektrizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk kita semua. Baik, Bu Lana dan teman-teman PLN Aceh. Jadi PLN itu adalah perusahaan yang mungkin semua tahu bekerja dengan risiko yang nampaknya nomor 2, risiko tertinggi pekerjaan di dunia. Jadi risiko pertama yang paling tinggi itu disinyalir adalah pekerjaan di dasar laut, samudra, pengelasan, piping di laut. Nah, yang kedua adalah kelistrikan. Jadi kita tahu bahwa bahaya listrik itu sepersekian detik itu sudah bisa fatal. Oke. Nah, untuk itu PLN ini tentu saja harus membuat satu mekanisme yang betul-betul bisa menjamin pekerjanya ya, dan juga aset termasuk lingkungan itu dalam kondisi aman. Perlu diketahui bahwa di PLN ini satu hari itu rata-rata ya mungkin sampai dengan sekitar 50 sampai 60 ribu aktivitas. Di setiap aktivitas itu melibatkan rata-rata 2 sampai 3 rata-rata ya manusia ataupun pekerja. Jadi kalau minimal 2. Jadi kalau 1 bulan kita ada pekerjaan di, mungkin untuk teman-teman distribusi ya, kayak Aceh ya, seluruh Indonesia itu ada sekitar 1 juta pekerjaan. Jadi kalau melihat itu jelas sangat riskan, sangat berisiko yang harus kita hadapi di PLN. Gitu ya. Baik itu bekerja di tegangan menengah yang 20 kP yang di pinggir jalan itu, ataupun sekadar bekerja di tegangan rendah yang kabel menuju rumah tangga. Ya, rumah-rumah itu juga potensinya juga sama. Nah, untuk menjamin sesuai dengan undang-undang ketenaga listrikan gitu ya, sesuai dengan peraturan menteri bahwa PLN harus bekerja dengan sistem keamanan yang jelas. Makanya kita membuat satu mekanisme tadi yang sudah dijelaskan terkait dengan kontraktor safety management system. Ya. Kalau lihat namanya jelas itu bahwa kita membuat mekanisme bagaimana kontraktor kita ataupun pihak vendor kita ya, penyedia jasa, penyedia barang itu harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan baik itu pekerjanya, materialnya, dan juga kondisi lingkungan sekitarnya. Nah, di PLN itu awareness terkait dengan CSMS ini sebetulnya sudah kurang lebih sebetulnya dari awal PLN berdiri ya, tapi secara terbukukan ya, mekanisme ini dibuat secara SKDIR itu di awal tahun 2015. Jadi udah sekitar 11 tahun kita lebih serius nih, bukan lebih dulu terstruktur lebih serius dan dijadikan aturan resmi direksi. Nah, sampai yang kemarin
kita perbaharui di tahun 2025. Ya, jadi baik itu SPLN-nya, kemudian aturan-aturan pendukungnya juga. Juknisnya, Pak. Juknisnya. Nah, intinya adalah CSMS ini mengatur bahwa vendor kita harus bekerja dengan sesuai dengan kaidah keselamatan, ya, sesuai dengan peraturan pemerintah, kemudian menjamin pekerjanya juga bekerja dalam kondisi selamat, menyediakan resource, kemudian menyediakan juga supporting apa-apa yang membuat mereka kerja selamat. Dan dengan itu bahu-membahu dengan manajemen PLN supaya tadi yang 1 juta pekerjaan 1 bulan tadi, insya Allah mudah-mudahan selamat. Amin. Sampai selamat. Amin. Sampai selamat, tidak ada satupun korban. Makanya kita saat ini ya, PLN dalam ini divisi HSSE, Health, Safety, Security, dan Environment, ya, HSSE, ini kita lagi membangun lagi kesadaran, meningkatkan, merefresh kembali terkait CSMS ini ke seluruh unit induk yang operasional di PLN. Mudah-mudahan dengan langkah ini setiap tahun kami refresh kembali, karena masalah keselamatan ini tidak bisa sekali kita sosialisasikan. Ya, betul, Pak. Harus sering-sering kita Harus diulang-ulang. supaya ingat. Sama kayak kita makan nasi, itu lebih penting malah dari makan nasi. Selamat itu harus lebih penting. Bagaimana kita selamat dulu, para pekerja kita pulang ke rumah dengan kondisi aman. Nah, itu sekilas terkait dengan manfaat ataupun tujuan urgensinya CSMS ini sendiri ya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Ini kita ke Bang Rudi sebagai ini kalau bahasa kerennya PS Pak, preman setempat. Nah, bagaimana Bang? Di sini di PLN Aceh kita menerapkan ini, apalagi tadi ada perubahan dari 2015 sampai ke 2025 dan kita ada istilahnya, saya mendengar ada istilah full cycle. Apakah sebelumnya kita belum menerapkan? Nah, mungkin dari sosialisasi, dari implementasinya itu seperti apa Bang Rudi? Siap, baik Ibu, makasih. Memang terjadi perubahan-perubahan kan Bu, seperti disampaikan oleh Pak Rudi tadi, mulai dari, saya rasa sudah 10 tahun Pak ya, 10 tahun kurang lebih, kemudian di-refresh kembali atau dilengkapi kembali, diperbaharui kembali, di juknisnya lengkap di tahun 2025 ini. Full cycle itu dimaksud di sini, artinya rangkaiannya itu secara keseluruhan terstruktur Bu. Mulai dari seleksinya. Yang diseleksi kontraktornya. Benar. Mulai dari seleksinya, prakualifikasi mereka sendiri, mendaftarnya, alat kerjanya seperti apa, syarat-syarat lainnya seperti apa, SMK 3-nya bagaimana, APD-nya lengkap apa enggak, sampai sedetail itu. Kemudian dinilai. Setelah dinilai, muncullah yang namanya sertifikasi mereka. Ada berapa kategori, ada mulai dari rendah, moderat, tinggi, sangat tinggi, dan ekstrim. Ini risiko mungkin ya, berkaitan dengan risikonya berdasarkan tingkat risiko mereka. Nah, kemudian setelah di selection tadi, baru kemudian full cycle-nya berjalan. Mulai dari PJA-nya, pre-job analysis-nya ya Pak, kemudian WIP-nya, work in progress-nya, sampai dengan final evaluation. Final evaluasi mereka di akhir itu. Bahkan sekarang menjadi syarat bayar kalau di kita Bu. Dimasukkan di dalam syarat bayar. Artinya mulai dari seleksi awal sampai mereka bekerja, bahkan sampai akhir mereka bekerja itu sudah mulai terstruktur. Tujuannya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi. Harapannya kita dan teman-teman mitra ini bisa sejalan, saling bahu-membahu untuk menuju keselamatan kerja teman-teman di lapangan. Baik. Bu, ya. Jadi hanya kontraktor yang sudah memenuhi requirement itu yang bisa bermitra dengan PLN gitu ya. Sekali. Dengan tahapan-tahapan dari prakualifikasi sampai dengan final evaluation bahwa dia harus menjamin CSMS itu bisa dia implementasikan. Benar sekali Bu. Oke, baik. Di kita mungkin sedikit tambahan Bu, di kita dari total seluruh mitra yang sudah terakreditasi lah katakanlah, bersertifikat itu sekitar 41 mitra. Itu dengan berbagai macam setingkat resiko tadi, 90%-nya memang sudah memiliki sangat tinggi, resiko sangat tinggi dan resiko ekstrim. Masih ada beberapa yang moderat. Nah ini mungkin nanti akan kita up lagi Pak. Bagaimana nanti menjadi
rendah gitu. menjadi tinggi dan ekstrim Oh, begitu. level mereka. Sehingga bekerja di kita yang berpotensi resiko tinggi tadi, mereka bisa masuk gitu. Bisa begitu. bekerja sama atau bisa bermitra dengan PLN, kira-kira seperti itu. Baik. Jadi yang mau bermitra dengan PLN itu nggak bisa sembarangan. Tidak bisa. Artinya begitu dia terpenuhi itu salah satu syarat. Itu bagian bahwa filternya. iya benar. Dan nanti ada syarat-syarat yang Benar. lain. Tapi yang paling penting dia tidak ignoring dengan Benar keselamatan sekali. ya. Salah Baik. satunya di kita Ya. mungkin ada Oke. PS gitu ya. Benar, electric service ya. Iya, Nah, betul. ini Electric salah service. satu mitra kita Benar. ya. Walaupun sebenarnya mitra-mitra yang Banyak, lain bisa menjadi ya, bagian bisa. dari mitra PLN gitu. Iya, betul. Kak Ayu ya, Kak Iya. Ridayu. Iya, Bu. Nah, sebagai mitra PLN, Kak, sebagai mitra Iya, Bu. pastinya kan harus memenuhi berbagai syarat. Salah satunya punya sertifikat CSMS Iya, ini ya. betul. Nah, ini kira-kira gimana, Kak? Apakah ada kesulitan atau menganggap bahwa ini memang menjadi bagian yang kita paham ini penting ya. Ini nggak bisa sembarangan gitu. Gimana nih, Kak? Ya, oke Bu. Jadi sebenarnya kalau kesulitan itu pasti ada ya, apalagi di awal-awal ya Bu ya, gitu. Nah, kita kan nggak terbiasa untuk menerapkan ini gitu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang bisa gitu, sudah diterapkan Gimana, Kak? rutin. Prosesnya gimana? Kira-kira boleh nggak prosesnya, diceritakan sedikit? Oke, sebenarnya gini ya Bu, CSMS ini kan sebenarnya kita tuh sudah ada ya di struktur perusahaan kita gitu. Hanya saja dari PLN ini menyediakan wadah yang berupa CSMS gitu ya Pak Rudi ya. Nah, Itu jadi ada aplikasinya, Kak? ada webnya Bu, Ada ada webnya. web, Nah, jadi seperti HSE Plan ya contohnya ya Pak ya. Nah, jadi di situ ada diminta struktur organisasi. Nah, kemudian kelengkapan APD, working permit gitu Bu. Nah, sebenarnya itu kan sudah ada tuh. Sudah ada, Nah, Berarti, jadi disediakan wadah nih. Nah, kita kerja kita itu input ke situ punya gitu, Bu. alat pelindung, Iya, terus betul, Bu. setiap mau bekerja ada working permit, ada Iya. izin, ada Izin. pengawas gitu ya, benar, jelas Bu. di Dan situ petugasnya strukturnya. harus Iya. tersertifikat juga. Oke, Ah, oke. betul, Bu. Ya, Tugas gimana sih. nih Kak Ayu lagi Serkop. menyikapi itulah? Mungkin setiap pekerjaan itu kan harus terpenuhi itu ya. Iya, Itu betul Bu. gimana Kak? Nah, jadi memang ya namanya untuk keselamatan ya Bu ya. Kalau untuk keselamatan udah pasti itu semua harus kita lengkapi gitu Bu. Nah, itu tadi. Jadi dengan adanya CSMS ini dia memang lebih terstruktur gitu Ya, Bu. ya, Yang tadinya hanya misalnya hanya ES aja nih yang tahu gitu Bu. Nah, sekarang jadi terstruktur, ada wadahnya jadi semua bisa melihat gitu. Seperti itu Bu. Dan mudah juga untuk memonitoring mereka jadinya. Iya. Oke, betul. maksudnya pekerjaan itu bisa dilihat ya progresnya di lapangan, orang lagi ngerjain apa, mulai dari mana itu gimana? Terpantau nggak dengan aplikasi ini atau gimana Kak? Kalau di aplikasi lebih ke ini ya Pak Rudi ya, ke administrasi ya Pak Ya, ya. dia Oke, lebih ke baik. administrasinya. Iya. Nah, betul, ini Bu. cerita administrasi. Ya. Kita punya quote, Pak. Paper doesn't save people, Yes. but people save people. Nah, itu ya, Pak ya. Nah, ini gimana nih, Pak? Karena Menarik ya, gini, Bu. kalau ngomongin administrasi, semua orang bisa buat Iya, administrasi. betul. Tapi gimana implementasi di lapangan sehingga orang itu benar-benar selamat gitu. Ya memang di CSMS karena dia adalah basisnya web ya. Maksudnya apa yang sebetulnya ini adalah tools saja sebetulnya. Iya, ya. iya, betul, Pak. Artinya bagaimana tadi dijelaskan Bu Ayu yang ada di lapangan itu dituangkan di dalam tools ini. ya kita Aplikasi bukukan lah itu. dalam Nah, baik itu dalam Iya, betul. digital ataupun mungkin masih ada teman-teman yang pakai paper gitu ya. Benar-benar. Nah, itu tools saja sebetulnya. Yang paling penting yang di dalam substansinya CSMS ini adalah tadi people-nya itu betul-betul ketemu people gitu. Artinya pengawasnya itu betul-betul hadir di lapangan. Nah, di dalam mekanisme CSMS juga di dalam langkah tadi working progress itu memang ada langkah yang memang harus diadakan sidang, pengawasan gitu. Nah, hasil pengawasan tadi dituangkan di dalam CSMS. Nah, memang kita arahkan nih para pengawas pekerjaan PLN, seyogyanya lakukan tugas Anda dengan baik gitu. Ya, artinya setiap hari sebagai pengawas itu hadir di lokasi untuk menjamin keselamatan teman-teman. Ini di lapangan. pengawasnya dari PLN juga ada, dari kontraktor Yes, juga nah, ada. tadi Berarti dari juga- dua sisi nih. Ya, di dalam HSE Plan tadi sudah dijelaskan tadi. Pekerjaan ini, kontra ini, pengawas PLN-nya si A, pengawas dari mitra kita si B misalnya, itu sudah ada dan mereka kita wajibkan laksanakan tugas dengan baik. Nah, kita juga sebetulnya untuk safety kita saat ini juga lagi dikembangkan pengawasan online. Yaitu untuk tambahan-tambahan dan juga memang itu cukup efektif di Itu biasanya dengan kamera ya, gitu ya Pak ya. jadi pakai CCTV online diberikan mungkin power supply dan juga komunikasi data sehingga nanti
teman-teman di control center, HSSC control centernya ya. Nah, itu ada lagi namanya HSSC control center yang kita bangun saat ini, dikembangkan di seluruh Indonesia untuk tadi menutup celah pengawas tadi. Karena saya jelaskan di awal, kita ada satu hari itu 50 ribuan, cukup banyak, betul, Pak. 50 ribu Banyak sekali, pekerjaan dengan resource pengawas kita yang mungkin nggak, ya paling di bawah 10 ribu lah ya, belum tercukupi. Artinya kan kemungkinan ada setiap pengawas itu ada 2 lokasi setiap hari. Nah, untuk menutup celah itu teman-teman ini lagi kembangkan CCTV online itu. Berarti masuk lagi digitalisasi Masuk di sini ya. digitalisasi di situ untuk supaya bagaimana teknologi itu betul-betul kita optimalkan. Dan itu cukup efektif saat ini. Nah, kita lagi mengembangkan terus untuk dikembangkan khususnya baik itu hardware-nya dan juga AI-nya. Jadi kan harus pintar. Sekarang zaman pintar gitu ya. Kalau cuma kamera aja tanpa makna, ya mungkin akan beda rasanya. nggak ada manfaatnya. Tapi kalau sudah ada kamera, petugas di lapangan lepas helm gitu kan, atau sepatunya tidak standar, itu alarm berbunyi. Oh, petugas melepas helm gitu kan. Langsung dapat notif. Harus notifikasi ke pihak terkait untuk bisa, apalagi pengawas di lapangan, untuk bisa dilakukan stop work authority. SWA. Stop dulu, betulin dulu, sehingga potensi terjadinya kecelakaan kerja pengawas itu kita minimal. bisa meminta untuk dihentikan pekerjaan apabila salah satu syarat dari keselamatan itu atau keamanan itu tidak terpenuhi gitu, Pak. Bukan bisa, wajib. Harus. Jadi bahasanya wajib bahwa harus nyawa manusia itu adalah yang pertama. Jadi kalau kita lebih dahulukan stop dulu, baru diperbaiki, dikerjakan kembali, ketimbang ini teman-teman ngejar kinerja, ngejar biar cepat selesai, atau pelanggan minta cepat menyala. Nah, ini mohon maaf pelanggan PLN dan netizen ya, kita memang nyawa manusia lebih penting. Jadi kami berusaha terus kerja cepat tapi selamat gitu. Tapi kalau ketika pilihannya harus selamat dulu, hujan deras kemudian ini, ya mungkin teman-teman kita arahkan untuk bagaimana kerja tetap selamat. Karena yang petugas itu punya anak, punya istri, dan punya keluarga di rumah. Ya, baik. Terima kasih Pak Bang Rudi. Jadi kan kalau berbicara pengawasan, tentunya ya walaupun sudah digital, tapi kadangkala ada saja gap atau bottleneck-nya ya. Nah, ini Bang mungkin boleh nih himbauan kepada masyarakat yang kemungkinan terlihat gitu ya, terlihat ada pekerjaan-pekerjaan yang unsafe action atau unsafe condition. Ini kira-kira apa nih Bang himbauan kepada masyarakat nih Bang? Baik, makasih Bu Lana. Makasih. Kemana aja Bang boleh lihat? Karena banyak netizen di depan. Jadi kami mengimbau kepada elektrisian juga dalam hal ini, kami mewakili PLN UI di Aceh dalam hal ini memohon kepada para pelanggan tercinta kami, seluruh pelanggan yang ada di Provinsi Aceh secara keseluruhan, agar dapat membantu kami kiranya. Gimana cara bantunya, Bang? Dengan misalnya Bapak Ibu lagi jalan ke pasar atau bawa anak jalan-jalan, tiba-tiba ada ngelihat nih pohon kelapa, katakanlah pohon kelapa yang sudah tersentuh dengan jaringan, sudah mulai bukan lagi udah kuning, udah hitam warnanya, mungkin bisa menyampaikan ke kami, bisa melalui yang pertama dengan datang ke kantor misalnya, jika kantornya dekat, atau bisa menghubungi via PLN Mobile, Bu. Sekarang kita punya fitur chat. Di PLN Mobile juga punya fitur chat nih, elektrisian. Jadi kita bisa sampaikan di sana. Nanti akan datang petugas secara real time untuk mengeksekusi itu. Bapak Ibu nggak perlu eksekusi, Bapak Ibu hanya membantu kami menyampaikan, menginformasi, membantu kami, sehingga nanti eksekusinya bisa kami lakukan dengan maksimal. Harapannya yang pertama supaya nggak padam, kayak gitu Bu. Kalaupun padam bisa kami eksekusi lebih cepat. Tentunya dengan tanpa mengabaikan kaidah K3 tadi. Mungkin itu Bu. Bisa. Terima kasih Bang Rudi. Siap, Ibu. Ini ke Kak Ayu lagi nih, sebagai mitra, sebagai bagian dari orang yang atau pihak yang diajak bekerja sama dengan PLN. Ini kira-kira nih kan Kak, apa yang ingin Kakak sampaikan? Maksudnya sebagai mitranya sendiri atau sebagai pekerja yang mungkin kadangkala melihat ini akan sulit melakukannya, atau gimana, apa aja nih Kak? Kira-kira ada keluhan atau apa? Kalau sebagai mitra ya Bu, terkait keluhan apa ya?
Atau apa yang dirasakan sekarang ini? Mungkin menjadi mitranya PLN bukan baru sekarang gitu ya. betul, Nah, apa yang dirasakan dengan punya sistem yang sudah demikian lebih rapi gitu ya. Dan mungkin ada nggak himbauan-himbauan ke mitra yang lain? Nah, itu gimana nih Kak? Nah, gini ya, apa namanya Bu? Dengan adanya sistem CSMS ya yang lebih terstruktur. Nah, untuk mitra-mitra lain gitu ya. Ayo diikuti gitu. Ayo kita sama-sama mengikuti program CSMS ini gitu. Nah, tidak ada yang sulit gitu ya Bu ya di CSMS ini. Tinggal kita berkoordinasi aja dan koordinasi dengan siapa Kak? Koordinasi dengan user atau PLN ya sendiri gitu Bu. PLN aja. Maksudnya ya. Nah, intinya kalau semua syarat itu ada gitu ya Bu, lengkap, itu aman. Nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah gitu Bu. Jadi ya syarat di CSMS itu wajib kita penuhi sebagai mitra. Gitu. Nggak ada yang nggak bisa ya. Ada mau nggak mau. Gitu. Iya betul Pak. Kita nggak boleh nggak mau memang ya Pak ya. Harus mau. Nah, Dan lama-lama terbiasa. Lama-lama terbiasa. Sehingga jadi budaya Pak. Budaya. Sehingga Itu yang kita harapkan, budaya safety yang tadi terbangun. Iya betul Pak. Awalnya Mungkin ada terpaksa. mendengar nggak keluhan dari kontraktor yang lain ya. Mungkin iya, misalnya kami nggak punya Susah SDM kali. yang seperti ini. Ini PLN ini makin lama Susah, makin susah tinggi ini. syaratnya. Ada nggak Kak dengar-dengar seperti itu? Kalau Jujur dengar sih, aja. dengar baru kemarin ya Bu ya. Jadi kemarin itu kan ada workshop itu ya Bu. Jadi di sebelah itu ada mitra lain ya. Jadi untuk IS sendiri ya Bu, emang kan sudah berjalan nih ya Bu ya dari Oktober ya Pak ya. Nah Iya. jadi ini kok nggak bisa disubmit, ini nggak bisa gitu. Nah gitu Bu, jadi masih ada keluhan-keluhan gitu di Bu, yang aplikasinya, belum berhasil ya, di aplikasi di SMS-nya. Nah, apa yang harus gitu. dipersiapkan oleh para mitra itu kira-kira? Yang Kak? dipersiapkan apa ya, seperti yang saya bilang tadi ya Bu, syarat itu dilengkapi aja gitu Bu. Kalau dari syarat itu nggak ada yang kurang, Syarat. insya Allah aman Bu. Iya, karena Tidak ada yang memang salah. Elektrizen di PLN itu ada istilahnya moonshot digitalisasi Ya. ya. Ya, Nah, Bu. moonshot digitalisasi siapapun pihak yang terlibat di dalamnya harus benar-benar meningkatkan kapasiti Ya, sehingga betul, bisa Bu. mengikuti itu ya, dan ya, menjadi ya. lebih akan lama-lama menjadi budaya dan terbiasa Menjadi budaya gitu dan ya. terbiasa, Oke, ya. terima kasih Kak Ayu. Ya, Pak. Mungkin sebelum kita tutup nih dari Ya. bapak-bapak di sini ada nggak yang ingin disampaikan lagi terkait dengan implementasi CSMS ini? Ya, baik. Makasih. Mungkin pertama saya ya. Jadi tadi bahwa PLN itu menerapkan standar yang tinggi akan safety. Ya, itu tadi tujuannya luar biasa mulia ya. Kita bekerja di risiko yang paling tinggi, kemudian melibatkan sekian banyak orang, kemudian bersentuhan dengan masyarakat di ini, sentuhan dengan jalan raya. Jadi kita CSMS ini adalah salah satu solusi untuk menjamin mereka bekerja secara aman. Gitu ya. Nah untuk itu kami mengulangi tadi Bu Ridayu ya, selaku mungkin pihak PLN ya, yang PIC Keselamatan menyampaikan kepada mitra, ayo ya untuk CSMS ini kita berlakukan full cycle. Iya, betul, Pak. Jangan separuh-separuh. Ya, Jangan jangan separuh. separuh. Jadi dengan full cycle itu setiap tahapan itu pasti ada unsur safety-nya yang betul-betul kita masukkan ke sana ya. Dan itu menjamin insya Allah kita semakin lama tren insiden kecelakaan kerja di PLN semakin menurun dan seminimal mungkin ya. Nihil Pak. Insya Allah, Insya Allah, amin, gitu amin, ya. amin. Bisa zero accident di PLN walaupun tadi luar biasa banyaknya ya, dan semakin lama semakin banyak karena pelanggan PLN semakin banyak. Ya. aset Pekerjaan PLN juga semakin ya, banyak. itu artinya kan ekonomi kita tumbuh gitu ya. Iya. Itu ya, tolong dilaksanakan dengan baik dan PLN juga siap untuk membantu bekerjasama untuk sama-sama menciptakan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja. Terima kasih Pak Ya, Redi. Bang Rudi, mungkin sebelum kita tutup, Oh, siap. apa nih pesannya? Ya, saya melanjutkan aja Bu, melanjutkan titah atau instruksi ini. Iya. Kami memang selama ini harapannya Bu ya, ini harapannya mungkin karena baru full cycle komplit gitu ya. Ada bottleneck semacam komunikasi saja. Nah ini mungkin yang harus kami tingkatkan dalam hal ini antara kita PLN terutama dengan teman-teman para mitra kita, itu yang pertama. Kemudian kami melihat sebenarnya sudah berjalan, hanya saja butuh konsistensinya saja. Konsistensi dalam pengawasan, konsistensi dalam monef-nya harus diperkuat sehingga apa yang sudah kita canangkan, apa yang sudah kita jalankan ini bisa maksimal nantinya. Harapan zero harm, zero loss, zero accident itu bisa terkabulkan. Yang itu Pak bisa kita capai. Baik. Karena nggak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Baik, terima kasih Bang Rudi, terima kasih Pak Redi, Sama-sama. dan terima kasih Kak sama-sama, Ayu. Bu. Nah, Elektrizen,
Contractor Safety Management System adalah merupakan komitmen PLN ya untuk bekerja full safety dan juga memastikan pelayanan kepada pelanggan tidak delay atau cepat bisa ditindaklanjuti. Oke, tidak ada yang lebih penting daripada jiwa manusia. Terima kasih yang sudah menyaksikan podcast Room hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.